Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Mutiara Dewi dalam mata pelajaran komunikasi massa. Di sini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-9, yaitu tentang materi karakteristik media komunikasi massa. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami karakteristik media komunikasi massa sesuai dengan jenis medianya dengan tepat. Nah, ya. Di sini ada peta konsep. Di mana untuk karakteristik komunikasi massa itu kita akan mempelajari tentang karakteristik umum dan karakteristik khusus. Untuk karakteristik umum di sini ada heterogen, ada cepat, ada pesat bersifat umum, ada dikontrol oleh kiper, ada peralatan elektronik. Nah, sedangkan untuk karakteristik khusus itu ada berdasarkan media, cetak, elektronik, dan internet. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Komunikasi massa itu memiliki karakteristik yang spesifik, berbeda dengan jenis komunikasi yang lain. Ketika disampaikan, komunikasi massa selalu menggunakan media, sehingga kita membicarakan komunikasi massa tidak terlepas dari istilah media massa. Nah, ya, setiap media itu selalu memiliki ciri khas yang berbeda. Hal ini menunjukkan identitas dari media itu sendiri. Begitu juga dengan media massa yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan media yang lainnya. Nah, di sini ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik secara umum. Nah, media komunikasi massa dalam penyampaiannya memiliki karakteristik seperti yang pertama, komunikasi yang sasarannya masyarakat luas, bersifat heterogen, dan tidak terbatas pada jangkauan wilayah atau geografis. Dalam hal ini, khalayak atau yang lebih dikenal dengan sebutan komunikan harus jeli dalam menerima pesan. Kemajemukan audiens mengakibatkan pesan yang disampaikan akan diterima dalam berbagai versi oleh audiens tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada bentuk komunikasi massa lebih bersifat umum dan tidak perorangan. Komunikasi massa memang ditunjukkan untuk massa karena pesannya bersifat umum. Untuk itu siapapun dapat melihat dan mengikuti apa yang disampaikan melalui media massa tersebut. Contohnya, ada pesan dari media massa untuk memasang bendera setengah tiang ketika meninggalnya B.J. Habibie, maka seluruh masyarakat Indonesia maupun instansi yang mengetahui informasi tersebut akan melakukan instruksi itu. Nah, yang ketiga, proses penyampaian pesan cepat dan menjangkau khalayak luas sehingga media komunikasi massa harus cepat tanggap. Nah, ya, wilayah Indonesia ini kan terdiri dari berbagai kepulauan dan lautan yang luas, sehingga penyampaian informasi harus secara cepat. Keberadaan satelit akan mempercepat proses komunikasi melalui media televisi dan internet. Nah, yang keempat, penyampaian pesan media komunikasi bersifat satu arah kecuali media cyber yang interaktif. Nah, yang kelima, kegiatan komunikasi melalui media massa cenderung terencana dan terjadwal, disampaikan secara terstruktur sehingga komunikator dalam komunikasi massa ini bertindak atas nama organisasi bukan perorangan. Ya. Nah, selanjutnya penyampaian isi pesan terdiri dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya yang memiliki sifat informatif maupun edukatif. Nah, komunikasi massa menggunakan peralatan teknis. Semua media komunikasi massa menggunakan peralatan teknis, baik cetak, elektronik, maupun internet, dan juga menggunakan peralatan elektronis. Nah, gatekeeper merupakan orang yang sangat penting dalam proses komunikasi massa. Gatekeeper
berfungsi sebagai penyeleksi informasi yang akan disampaikan. Nah, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Nah, hal terpenting dari proses komunikasi adalah hasilnya. Keserempakan karena suatu pesan yang disampaikan tujuannya hanya satu, yaitu dengan sifat ini diharapkan sudah tidak ada lagi keberagaman pesan, sebab pesan dimaknai satu oleh massa. Nah, sekarang kita masuk pada karakteristik khusus. Nah, karakteristik media secara khusus berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan media yang digunakannya juga berbeda. Sasaran atau target pengguna media dalam karakteristik khusus ini adalah audiens atau massa. Karena media sebagai salah satu alat komunikasi penyampai informasi atau pesan kepada masyarakat luas. Nah, urutannya itu yang pertama ada komunikasi massa, kemudian menyampaikan pesan melalui channel atau media massa, kemudian diterima oleh audiens, bisa kelompok besar, bisa heterogen, dan kemudian tersebar. Itu adalah alurnya ya. Nah, karakteristik khusus yang dimaksud adalah media sebagai alat penyampai informasi. Nah, berikut media penyampai pesan komunikasi massa. Yang pertama ada media cetak. Karakteristiknya menguasai waktu karena biasanya relatif murah dan pesan yang disampaikan dapat dibaca sewaktu-waktu tanpa harus mengganggu kesibukan pembacanya. Nah, yang kedua media elektronik, radio dan televisi, menguasai ruang sehingga dalam penyampaiannya membutuhkan tempat yang dapat digunakan untuk menikmati isi siaran dari media tersebut. Nah, kemudian ada media internet. Media yang satu ini menguasai ruang dan waktu karena informasi yang diberikan dapat berupa tulisan, gambar, audio, video, bahkan ditayangkan secara live sehingga dapat dinikmati sewaktu-waktu. Nah, kemudian prosedur pemanfaatan komunikasi massa. Nah, dalam karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi yang lain. Zaman dahulu komunikasi massa memiliki pengaruh yang luar biasa karena hanya bersifat satu arah, sehingga informasi yang disampaikan itu ditelan mentah-mentah, tidak bisa bertanya, menyanggah maupun memberi masukan atau solusi. Nah, saat ini kenyataan sudah berubah dengan munculnya internet sebagai cyber media. Nah, hal yang paling sederhana ketika sebuah peristiwa disampaikan lewat media sosial akan cepat diketahui masyarakat umum sehingga lebih mudah dikenal atau biasa disebut dengan istilah viral. Nah, ya, dan akan dapat banyak masukan lewat kolom yang disediakan berdasarkan aplikasi yang dipilih. Nah, di sisi lain, jumlah ponsel pintar atau Android kini bertambah karena harganya semakin murah dan ketercapaian penggunaan si pintar ini banyaknya luar biasa. Penggunaan ponsel sangat menguntungkan semua kegiatan, terutama untuk pemasaran melalui media sosial. Nah, itu tadi adalah sedikit informasi berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang karakteristik media komunikasi massa. Nah, saya harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik, dan apabila ada informasi yang belum kalian pahami, bisa kalian mencari informasi tambahan di internet, boleh melalui buku-buku yang kalian punya, atau boleh juga dengan bertanya kepada sesama teman kalian. Nah, tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan, tetap semangat belajar meskipun hanya di rumah saja. Sekian dari saya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.